Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Nurse Putri. Pada kesempatan kali ini aku akan membagikan informasi kesehatan kepada teman-teman tentang sesuatu hal yang baru. Apa coba? Pasti teman-teman nggak asing lagi untuk mendengar istilah new normal. Nah, new normal di sini sebenarnya upaya atau tatanan kehidupan baru yang kita lakukan untuk menyesuaikan dengan virus corona. Siapa sih teman-teman yang nggak bosan sama virus corona atau COVID-19? Tapi mau nggak mau kita sampai harus bilang kita berdamai dengan corona itu sendiri. Berdamai di sini kita bukan di bawah kendali dari corona atau kita bukan hidup berdampingan dengan corona, tapi kita yang mengatur dan kita yang mengendalikan virus corona itu dengan perubahan-perubahan atau aturan-aturan baru yang harus kita kerjakan. New normal, tatanan kehidupan yang baru. Terus selama ini apa dong? Abnormal. Abnormal is boring. Pasti bosan kan teman-teman? Tapi percaya ketika memang segala sesuatunya ini harus dikerjakan untuk mendatangkan kebaikan kepada teman-teman, maka kita juga harus bisa disiplin dan bisa memberikan yang terbaik untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang sehat. Jadi saat ini aku akan berbagi tentang tips-tips yang bisa kita lakukan saat new normal ini, karena sekarang sudah beralih lagi kan ke tatanan kehidupan yang baru. Tapi sebelum aku berbagi tips-tipsnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku Nurse Putri. Check it out. Oke teman-teman, sekarang kita harus belajar dari rumah untuk mempersiapkan new normal COVID-19 ini ya. Berdasarkan menurut Dr. Gigi Kartini Rustan, itu beliau direktur olahraga dari Kementerian Kesehatan, waktu Putri kemarin mengikuti seminar tentang new normal, beliau berpendapat bahwa new normal itu adalah tatanan kehidupan yang baru, kondisi di mana masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan melakukan adaptasi untuk dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Hidup berdampingan di sini bukan berarti si corona yang mengatur kita, tapi corona harus dibawa kendali kita. Kita yang harus mengendalikan COVID-19 tersebut. Tujuannya apa? Supaya seluruh masyarakat Indonesia ini bisa lebih sehat, segar, dan bugar. Tips-tips yang akan aku bagikan untuk new normal ini teman-teman udah tahu secara keseluruhan, tapi aku akan mengingatkan kembali karena banyak sekali dari warga Indonesia yang masih belum sadar untuk menerapkan perilaku-perilaku yang harus dilakukan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan itu dengan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Kalau menggunakan sabun di bawah air yang mengalir ya. Berdasarkan WHO ada 6 langkah. Sebenarnya nggak susah sih kalau untuk cuci tangan itu. Kalau menggunakan alkohol atau hand sanitizer ya, yang disemprot ke tangan atau yang bentuknya gel itu 20-30 detik. Tapi kalau yang hand wash cuci tangan 40-60 detik. Dan sebenarnya nggak susah sih untuk mempraktekkan cuci tangan, bisa sambil nyanyi-nyanyi. Kemudian kalau teman-teman sendiri malas ya cuci tangan, aku juga masih kadang sih mau malas cuci tangan, tapi mau nggak mau harus cuci tangan. Kalau kita mau aman, kita harus cuci tangan. Bisa buat wadah cuci tangan di rumah, contohnya kayak gini nih. Oke teman-teman, ini wadah cuci tangan yang aku maksud, ada di sini tempatnya. Caranya mudah, cuci dengan air yang mengalir. Kemudian di sini ada hand wash kayak gini. Terus mulai deh. 4 kali hitungan ya, ada 6 langkah, setiap tahapan itu ada 4 kali hitungan. Cuci deh, cuci sampai bersih. Nah, gampang kan teman-teman? Ya, ada di taruh di sini. Kalau malas ke kamar mandi atau kemana aja ada spot khusus cuci tangan. Kalau malas ke kamar mandi khusus ya udah, oh ada wadah cuci tangan ya udah langsung aja di sana ya. Kemudian memang standby hand sanitizer. Jadi memang kita mau nggak mau harus standby hand sanitizer kemanapun kita pergi, kita harus udah standby bawa alat perlindungan diri kita, alat perlengkapan diri.
terserah mau ditaruh gimana, tas kecil atau pouch atau apa, tapi di sini nanti kita aman kemanapun kita berangkat, udah standby hand sanitizer ya di tas kita, tas kebaikan. Kemudian kenapa harus cuci tangan? Karena memang kita itu memegang begitu banyak benda di sekitar kita kan saat kita berangkat kerja, terus kita naik busway atau kereta api, kita megang-megang pegangan di sana, kita nggak tahu gitu. Jadi memang semuanya harus standby, dan saat kita juga dalam perjalanan, kita kembali lagi ke rumah, kita harus tetap mencuci tangan untuk mengamankan, karena udah banyak banget kan kuman-kuman di tangan kita ini. Jadi ini harus benar-benar aman ya. Jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun. Oke. Kemudian yang kedua, gunakan masker. Masker tiap kali keluar dari rumah. Masker, kalau teman-teman udah tahu, masker di sini ada yang masker kain ya. Ini masker kain. Pasti udah pada punya stoknya ya di rumah ya, masker kain sama masker bedah. Nah, ini masker bedah yang biasa dipakai petugas kesehatan di pelayanan kesehatan. Kalau masker bedah ini dipakai maksimal 4 jam ya. Ini satu kali pakai, udah selesai dipakai langsung dibuang. Kalau yang kain, masker kain langsung aja udah selesai pakai langsung dicuci, direndam dengan deterjen, dicuci bersih, kemudian dijemur di bawah panas matahari, kemudian disetrika kembali, jadi aman. Cara menggunakannya, ini masker bedah ini memegangnya itu ini ya, karena masih banyak banget masyarakat yang nggak sengaja megang ini itu udah kecampur sama semua kuman-kuman yang ada di lingkungan kita. Jadi ketika kita udah memakai, udah standby seperti ini ya. Kalaupun mau melepasnya, jangan menyentuh yang area di depan ini, langsung lepaskan dari telinga, kemudian buang ke tempat sampah. Oke, itu tadi maskernya. Kemudian untuk yang masker kain sama ya, prinsipnya sama, masker kain. Kalau kita udah pulang dari belanja atau kantor, kalau udah selesai dipakai, udah langsung direndam di deterjen dengan air panas, kemudian dicuci bersih ya. Oke, itu untuk yang masker. Dan sama sih teman-teman, tujuan masker ini karena penyebaran dari COVID-19 itu bisa melalui droplet ya. Droplet itu dari batuknya orang, paparan cairan bersin seperti itu. Jadi nggak salah juga kalau kita standby di tempat ini, di dompet ini tadi siapkan masker. Terus kalaupun kita nggak bawa masker, standby tisu bisa. Kalau misalnya kita udah flu atau batuk, contohnya nggak pakai masker tapi kita standby tisu, karena apa? Kita nggak menularkan ke orang lain. Udah selesai, udah buang gitu ya. Aman ya teman-teman. Ini masker juga membantu kita ketika kita dalam kondisi flu, batuk ya. Kalau kurang fit seperti masalah pernapasan, batuk, gunakan masker untuk menjaga keamanan dari kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus tadi kalau batuk jangan lupa pakai masker atau gunakan tisu kalau tidak ada masker ya. Atau cara satu lagi, gunakan siku bagian dalam begini. Jadi dia ke sini, kuman-kumannya semuanya di sini, jadi kita nggak menularkan ke orang lain. Oke, clear ya untuk menggunakan masker. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Di sini kita harus perkuat dengan banyak makanan-makanan dan minuman yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan imun atau kekebalan kita. Di vitamin C itu banyak ya, dari buah-buahan, alpukat, pisang, jeruk, bayam, banyak dari vitamin C. Kemudian kurangi membeli makanan dari luar, kalau boleh semuanya diolah di rumah sendiri karena kita yang memperhatikan kebersihannya. Dan jangan lupa jaga jarak ya, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, tidak berjabat tangan ataupun tidak berpelukan, jadi harus ditahan dulu ya. Semuanya harus seimbang. Kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bisa dimaksimalkan. Karena ini penting untuk teman-teman yang sebentar lagi akan WFO ya, betul ya, akan berangkat ke kantor masing-masing. Jadi harus dipastikan berangkat dari rumah itu sehat. Karena dari rumah sehat,
Perjalanan ke kantor juga aman. Dari kantor mau pulang lagi ke rumah harus aman. Sampai kepada nanti kita sampai di rumah, kita harus menjaga keamanan, menjaga semua keamanan diri kita. Jadi jangan lupa standby ya di sini. Standby tisu, bisa dibuat tisu. Kemudian tadi hand sanitizer. Kemudian bisa dibuat tisu ini juga masker. Jadi kita nggak lupa untuk membawa kemana-mana. Oke teman-teman, nggak usah takut, karena kalau kita bisa disiplin menerapkan perilaku yang baik, dari perilaku yang baik akan kita biasakan menjadi kebiasaan yang baik atau lifestyle kita, maka kita pun akan aman dan sehat. Berdoa supaya ini semua cepat berakhir, jangan panik, tetap waspada. Salam sehat. Jangan lupa teman-teman, like, komen, dan subscribe YouTube channel aku, Nurse Putri. Tunggu ya video aku selanjutnya. Terima kasih.